Biografi Plotinus. Plotinus lahir pada tahun 204 Masehi di Mesir, daerah Likopolis. Pada tahun 232 Masehi, ia pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat pada guru Animonius Saccas selama 11 tahun. Pada umur 40 tahun, ia pergi ke Roma. Di sana ia menjadi pemikir terkenal pada zaman itu. Tahun 270 Masehi, ia meninggal di Minturnai, Campania, Italia. Muridnya yang bernama Porphyry mengumpulkan tulisannya yang berjumlah 54 karangan. Karangan dikelompokkan menjadi 6 set atau unit. Metafisika Plotinus. Sistem metafisika Plotinus ditandai oleh konsep transcendence. Menurut pendapatnya, di dalam pikiran terdapat 3 realitas, yaitu the one, the mind, dan the soul. The one atau yang esa adalah Tuhan, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika. The one juga tidak dapat didekati melalui penginderaan dan tidak dapat dipahami lewat pemikiran logis. Realitas yang kedua yaitu nous, disebut juga mind. Mind adalah gambaran tentang yang esa, dan di dalamnya mengandung idea-idea Plato. Idea-idea Plato itu merupakan bentuk asli objek-objek. Kandungan nous adalah benar-benar kesatuan. Untuk menghayatinya, kita mesti melalui permenungan. The soul yaitu realitas ketiga dalam filsafat Plotinus. Soul itu mengandung satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Jiwa dunia dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu energi di belakang dunia, dan pada waktu yang sama ia adalah bentuk-bentuk alam semesta. Jiwa manusia juga mempunyai 2 aspek, yaitu intelek yang tunduk pada reinkarnasi dan irasional. Dalam ajaran Plotinus, jiwa tidak bergantung pada materi, atau dengan kata lain, jiwa aktif dan materi bersifat pasif. Oleh karena itu, jiwa merupakan esensi tubuh material. Tubuh dengan segala keterbatasannya ini berisi prinsip-prinsip ketiadaan dan penuh kejahatan. Ia mempunyai jarak yang jauh dari Yang Maha Esa. Adapun corak filsafat Plotinus berkisar pada konsep yang satu, artinya semua yang ada bersumber dan akan kembali kepada yang satu. Oleh karenanya, dalam realitas seluruhnya terdapat 2 gerakan, yaitu pertama, dari atas ke bawah. Teori yang pertama ini dapat digambarkan sebagaimana dalam emanasi. Pancaran dari yang satu memancar menjadi budi atau eniuas. Akal budi ini sama dengan ide-ide Plato yang dianggap Plotinus sebagai intelek yang memikirkan dirinya. Jadi akal budi sudah tidak satu lagi. Hal ini karena dalam akal budi terdapat dualisme, yaitu pemikiran dan yang difikirkan. Dari akal budi itu muncullah jiwa dunia atau psyche. Akhirnya dari jiwa dunia itu mengeluarkan materi hail yang bersama dengan jiwa dunia merupakan jagat raya. Karena materi memiliki tingkatan paling rendah, maka ia berupa makhluk yang paling kurang sempurna dan sumber-sumber kejahatan. Yang kedua, dari bawah ke atas. Teori ini dapat pula dikatakan dengan kebersatuan dengan yang satu. Inilah yang menjadi tujuan dari filsafat yang dikonsep oleh Plotinus. Pada bagian kedua ini, jiwa manusia harus memusatkan diri kepada diri sendiri terlebih dahulu, meninggalkan kesenangan objek-objek panca indera, serta menekan alam pemikirannya kepada alam pemikiran ketuhanan. Dengan demikian, jiwa bisa mencapai alam jiwa akal mutlak, spirit nous. Fase terakhir dari perjalanan menuju ketuhanan hanya bisa
dicapai dengan mistik atau semedi, estetik mystical experience, yang oleh Plotinus disebut dengan istilah terbang dari pribadi ke pribadi, the feeling of the alone to alone, artinya menuju kepada Tuhan. Demikian corak mistik dan agama pemikiran Plotinus. Adapun pemikiran tersebut yaitu oleh St. Agustinus dan Dionysius ke dalam ajaran agama Masehi, dan dengan demikian Plotinus dianggap sebagai bapa mistik barat. Tentang ilmu, dia keilmuan tidak begitu maju pada Plotinus. Ia menganggap sains lebih rendah daripada metafisika. Metafisika lebih rendah daripada keimanan. Surga berarti daripada bumi, sebab surga itu tempat peristirahatan jiwa yang mulia. Bintang-bintang adalah tempat tinggal dewa-dewa. Juga mengakui adanya hantu-hantu yang bertempat di antara bumi dan bintang-bintang. Tentang jiwa, menurutnya jiwa adalah suatu kekuatan ilahi dan merupakan sumber kekekalan. Alam semesta berada dalam satu jiwa dunia. Jiwa tidak dapat dibagi secara kuantitatif, karena jiwa adalah suatu yang satu. Satu di sini dapat diartikan dengan setiap individu terdapat jiwa, sehingga jiwa berjumlah sangat banyak. Dari jiwa dengan jumlah yang sangat banyak tadi, antara jiwa yang satu dan lainnya memiliki kesatuan. Etika dan estetika Plotinus. Etika Plotinus dimulai dengan pandangannya tentang politik, yaitu setiap warga negara dalam dunia politik harus menjalankan tugas-tugasnya, sekalipun tidak tertarik di dalamnya. Plotinus tidak menganggap tinggi kehidupan bertapa, tetapi perenunganlah yang lebih penting, dan ini bertentangan dengan pengikutnya, yaitu Augustinus. Begitu juga dengan keindahan. Ia memiliki pengertian spiritual. Karena itu, estetika dekat dengan kehidupan moral. Keindahan menunjukkan hubungan dengan Tuhan yang Maha Sempurna. Konsep keindahan pada Plotinus berhubungan juga dengan pandangannya tentang kejahatan. Menurut Plotinus, kejahatan tidak mempunyai realitas metafisis. Plotinus berpendapat bahwa antara keindahan di bumi dan langit terdapat hubungan. Sesuatu akan indah jika mengikuti bentuk ideal. Bersatu dengan Tuhan. Tujuan filsafat Plotinus ialah tercapainya kebersatuan dengan Tuhan. Caranya dengan mengenal alam melalui alat indera, kemudian dengan ini kita mengenal keagungan Tuhan yang menghantarkan kita menuju jiwa dunia, setelah itu menuju jiwa ilahi. Jadi perenungan dimulai dari perenungan tentang alam menuju jiwa ilahi. Objeknya dari yang jamak lalu kepada yang satu. Dalam perenungan terakhir terjadi keintiman, sehingga tidak terpisahkan lagi antara yang merenung dan yang direnungkan, yaitu antara diri manusia dengan Tuhan. Kedudukan Plotinus. Teori Neoplatonisme memiliki pengaruh yang besar dalam dunia filsafat. Kosmologi Plotinus termasuk tinggi, terutama dalam hal kedalaman spekulasinya dan daya imajinasinya. Pandangan mistis merupakan ciri filsafatnya. Usahanya untuk memahami realitas spiritual cukup gigih. Dalam perbandingannya dengan teori Augustinus akan ada persamaan dan perbedaan di dalamnya, dan dari keduanya akan sulit untuk menetapkan argumen. Di antaranya pengikut Plotinus yang pertama, Porphyry. Dia adalah salah satu murid Plotinus yang mengumpulkan
mendengarkan karya Plotinus dan menyebarkannya dalam bentuk Aeneid. Ia mengatakan bahwa setiap orang bijak tentu menghormati Tuhan sekalipun dengan cara diam. Orang bijak selalu melatih diri untuk mengenal Tuhan, berdoa dan bertaubat serta melakukan kebaikan. Sedangkan orang yang bodoh akan menodai Tuhan sekalipun sering berdoa dan bertaubat. Yang kedua adalah Amblikus. Ia berpendapat manusia tidak mungkin memahami Tuhan dan ajarannya. Yang ketiga ada Proklus, berpendapat bahwa manusia tidak akan selamat tanpa iman.